oleh teori-teori yang kita pahami dan kita miliki. Oke, nah proses berpikir tadi itu termuang dalam dalam dua kata yaitu kerangka berpikir. Jadi fungsi teori itu berarti pada dasarnya adalah untuk merancang atau membuat dasar kerangka berpikir kita. Oke, jadi tidak ada kerangka berpikir yang di dalam penelitian baik metode kuantitatif ataupun kualitatif yang tidak disupport oleh teori. Oke, nah sehingga kerangka berpikir karena landasannya adalah dari teori, di mana teori itu bersumber dari ilmu pengetahuan itu bersumber dari pengetahuan. Nah, sehingga teori pada akhirnya adalah kumpulan-kumpulan ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan makhluk hidup. Nah, teori ini karena dia digunakan dan bermanfaat, sehingga teori ini kan dalam rangka menjaga bahwa teori ini akan bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga teori-teori ini pada akhirnya terkodifikasi ya, artinya tercatat, kemudian juga ada dokumentasinya yang kita sebut dengan misalnya di dalam buku atau di dalam eh, pengembangan dari teori itu sendiri yaitu dalam jurnal. Nah, sehingga karena teori ada di dalam buku atau jurnal-jurnal, nah buku atau jurnal-jurnal ini berarti pada dasarnya adalah berisi landasan teori kita atau berisi konsep atau berisi apa namanya tuh pustaka ya atau referensi. Kayaknya enggak di bab 2 kita di dalam proposal kita berarti bab 2 kita itu diawali dari kajian pustaka yang di dalamnya memuat teori gitu ya, yang di dalamnya memuat konsep, yang di dalamnya ada dimensi, yang di dalamnya ada indikator dan sebagainya. Nah, si teori inilah yang landasi proses berpikir kita sebut dengan kerangka pemikiran. Sehingga di bab 2, 2.1 kita nanti bunyinya adalah kajian pustaka. Ya, isinya tadi ya, teori, di dalam teori ada konsep, di dalam konsep ada dimensi, di dalam dimensi ada indikator. Nah, konsep-konsep ini yang di dalam teori inilah yang menjadi subbab kita berikutnya yaitu kerangka pemikiran. Oke, jadi teori kita gunakan sebagai dasar untuk kerangka pemikiran. Oke, nah di minggu lalu juga saya sudah menjelaskan kalau elemen teori itu kan ada konsep ya, ada definisi, kemudian juga ada proposisi. Nah, proposisi ini bisa kita kaitkan atau bisa kita sebut gitu ya dengan pemahaman yang sama, tapi mungkin dengan kalimat yang berbeda, yaitu bagaimana suatu fenomena atau bagaimana suatu objek berkaitan dengan objek yang lainnya, fenomena berkaitan dengan fenomena yang lainnya. Nah, sehingga waktu Anda membangun judul atau Anda menentukan judul bahwa A berpengaruh terhadap B, kemudian bahwa A ini bisa meningkatkan ini gitu ya, atau A bisa meningkatkan B dan sebagainya, ya dasarnya berarti dari teori tersebut yang diperkuat, yang dibuktikan oleh pemikiran-pemikiran berikutnya di dalam hasil penelitian yang kita sebut dengan jurnal. Ya, jadi teori itu diuji kebenarannya oleh peneliti. Nah, hasil dari pengujian para peneliti itu dibuat dalam satu laporan tertulis yang kita sebut dengan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang dipublikasikan itulah disebut dengan jurnal. Oke, jadi ya jurnal itu berarti salah satu upaya bagaimana para peneliti ingin membuktikan dan mengembangkan teori-teori yang dia gunakan ya. Nah, sebelum itu saya ingin meyakinkan dulu bahwa judul-judul yang kalian sampaikan itu judul yang layak ya, artinya judul yang layak yang bisa kita pakai di tingkat strata 1. Jadi kita pahami sekali lagi metode penelitian itu ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Oke ya. Nah, perbedaannya bisa kalau dilihat data, berarti kuantitatif itu datanya harus berupa angka, kualitatif itu datanya tidak harus berupa angka. Ya, bisa dalam bentuk kalimat, gambar, dan sebagainya. Oke, kemudian tujuan penelitian ya harus berkembang ya. Jadi kalau misal kita kemarin di D3, ya tujuan penelitian kita harus lebih berkembang lagi gitu ya. Kemudian skop penelitian kita juga harus berkembang lagi, bukan atau
tidak sama dengan skop penelitian kita waktu di D3 lalu gitu ya. Sehingga penelitian S1 ya kita harapkan lebih kepada bagaimana bukan mengembangkan ya, seperti bagaimana kita yang membuktikan gitu ya bahwa teori yang dipakai itu memang bisa kita pakai di dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Nah, sehingga saya melihat beberapa judul yang kalian ajukan, ini kelihatannya sih kalau menurut saya ya kelihatannya harus direvisi kalau misalnya Anda berkenan. Harusnya Anda mau sih karena kalau Anda pakai judul yang Anda ajukan ke saya, kayaknya kurang, ada beberapa judul ya, maksudnya nggak semuanya harus direvisi sih. Oke, saya izin pakai eh, ini dulu apa? Share screen dulu. Oke, judul. Nah, ini ya. Ini kan judul yang kalian ajukan ke saya. Oke, yang pertama punya Dian. Dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. Studi kasus di Kota Sukabumi. Nah, studi kasus di Kota Sukabumi ini berarti kan artinya Dian sudah hadir belum? Biar bisa saya komentari dulu, Dian. Hadir, Bu. Oke, Dian, eh, judulnya bisa, oke ya, tapi maksudnya saya coba perhalus ya, gitu ya. Oke, dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak dan studi kasus di Kota Sukabumi. Kan berarti kalau Kota Sukabumi itu di dalamnya satu ada orang, ada masyarakatnya, ada lembaga-lembaga institusi baik pemerintahan maupun di sektor private dan sebagainya. Nah, Dian kalau bisa lebih fokus ya, misalnya studi kasus pada Bapeda Kota Sukabumi misalnya gitu. Jadi bukan di Kota Sukabuminya. Pasti kan ini data-datanya nanti kita ambil di Bapeda kan? Iya, Bu. Jadi gini, Bu, kan kalau yang Iya pajak nggak? kendaraan bermotor itu kan, Pajak daerah. iya betul, Bu. Iya kan pajak provinsi, Bu. Tapi saya studi kasusnya itu di Samsat Kota Sukabumi gitu, Bu. Berarti harus nyebutin Samsat Kota Sukabumi Betul. gitu ya, Bu. Tuh, karena kalau kita bicara Kota Oh iya. Sukabumi kan berarti kita bicara tentang Kota Sukabumi yang di dalamnya gitu kan. Ada orangnya gitu kan ya, Mm-mm. ada lembaga-lembaganya dan sebagainya gitu. Jadi kelembagaan Oh iya. spesifiknya disebutkan ya. Oh ya, baik. Makasih, Bu. Oke, yuk. Judulnya oke, saya bisa terima ini, oke ya. Tapi saya boleh ngasih saran lagi, gitu ya. eh Judul ini boleh kita teliti sekali lagi. Balik lagi tadi ada beberapa yang harus kita pahami di dalam tingkatan strata penelitian di level S1 dan di D3. Jadi perbedaannya yang sudah pasti adalah scope ya. Jadi scope penelitian itu harus lebih luas. Kata luas itu berarti bicara tentang tempat. Kemudian juga objek yang diteliti itu harus lebih komprehensif dibandingkan di D3 lalu. Nah, kalau misalnya yang judul Dian ini ya sedikit lebih komprehensif lah ya, artinya lebih beragam. Karena waktu di D3 mungkin kita hanya menyoroti tentang misalnya pajak kendaraan bermotor selesai, penerimaan pajak selesai gitu ya. Nah, tapi Dian ada lagi yang lebih bagus lagi, komprehensif lagi. Jadi misalnya tadi kalau penerimaan pajak daerah itu kan sebetulnya mungkin bukan saja disebabkan oleh eh, eh, program pemutihan pajak ya, tapi misalnya ada faktor lain nih gitu ya yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak kita bisa naik atau turun. Nah, dia sebetulnya boleh nyari faktor penyebab lain kalau ingin penelitian kita lebih bagus. Jadi nanti judulnya dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan titik-titik terhadap penerimaan pajak daerah gitu. Dian boleh gitu ya. Saya rekomendasinya kalau misalnya ada waktu ditambah dan faktor lainnya sih sebetulnya ya. Oke. Untuk sementara metodologi saya tetap setuju nggak apa-apa dengan judul ini. Tapi nanti kalau ke skripsi sebaiknya boleh ditambah dengan faktor lain gitu. Paham ya Dian ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Punya Ani, sistem informasi pengajuan dana dan monitoring SPJ di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oke. Nah, untuk yang Ani, nah ini eh sebenarnya gini ya, balik lagi sih ya, kalau saya sih inginnya penelitian S1 itu eh, lebih komprehensif, lebih lebih luas lagi tadi ya gitu. Sistem informasi pengajuan dana dan monitoring SPJ. Oke, yang harus kita mengerti sekali lagi metode kuantitatif dan kualitatif yang kemungkinan kita pakai nanti. Ya nih ya. Jadi kalau Ani meneliti tentang sistem informasi pengajuan dana dan monitoring, berarti kan di sini ada dua objek ya, ada dua tema. Yang pertama sistem informasi pengajuan dananya, dan yang kedua
sistem monitoring SPJ-nya. Oke. Nah, Ani mau dua-duanya atau kita memilih salah satu? Karena kalau kita memilih kedua-duanya, saya akan menyarankan Ani nambah lagi. Jadi begini, sistem informasi pengajuan dana dan monitoring terhadap. Nah, jadi berarti kan penelitiannya bukan lagi di kualitatif ya, tapi di kuantitatif karena ada kata terhadapnya. Nah, gimana nih kita selesaikan dulu hari ini? Apakah mau sistem informasi pengajuan dananya saja atau monitoring SPJ-nya aja atau dua-duanya kita pakai, tapi berarti kita sebaiknya mencari faktor akibatnya gitu. Gimana nih? Hmm, sebenarnya ini kan sistemnya itu cuman satu sih Bu, cuman memang memuatnya itu dari mulai pengajuan dan diharapkan memang eh, si pengajuannya itu termonitoring itu Bu gambarannya. Oke, berarti si monitoring itu ada di dalam sistemnya ya? Betul, betul. Jadi Hmm, memang dalam satu sistem sih Bu itu. oke. Ada nama aplikasinya nggak? Sementara ini sih ini pakai Visual Basic ya Bu. Oke. Nah, misalnya gini, kalau apa sih kalau misalnya di teman-teman yang di provinsi itu kan kalau absen tuh pakai apa namanya itu Jabar apa gitu loh ya, gitu ya. Nah, Ya, pakai ada keyboard. nama spesifiknya nggak? Aplikasi yang dipakainya apa? Eh, saya kurang tahu sih Bu ya kalau yang Jabar itu. Oke, oke. Nah, berarti kan si monitoringnya masuk ke dalam sistemnya ya. Yang saya pahami di dalam sistem itu kan tetap akan ada input, ada proses, ada output ya. Nah, di dalam Ya. proses itu kan berarti ada sistem internal atau pengendaliannya dan juga ada pengawasannya atau monitoringnya. Jadi yang monitoringnya memang nggak harus dimunculin nih kalau kata saya. Karena kalau dimunculkan kita ya seolah-olah menganggap bahwa ini dua tema yang berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa langsung misalnya sistem informasi pengajuan dana di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oke? Tapi kalau yang dampaknya yang tadi Ibu Nah, itu beri, betul. Karena kalau misalnya nanti Ani hanya sampai dengan judul sistem informasi pengajuan dana pun pakai dana monitoringnya gitu ya, tapi si monitoring ini sudah include di dalam sistem informasi pengajuan dananya, berarti kan ini sebenarnya satu kesatuan kan, ya betul, nggak? Oke, betul, Bu. sehingga kalau ini satu kesatuan berarti kan kita hanya punya tema satu, yaitu sistem informasi pengajuan dana. Saya anggap gitu dulu aja, gitu ya. Betul. Nah, kalau kita hanya meneliti satu kasus, satu kasus, satu objek seperti ini, pilihan metodenya memang hanya di kualitatif, nggak bisa di kuantitatif. Karena di kualitatif itu kan tidak bersifat apa namanya asosiatif. Jadi nggak ada korelasi, nggak ada kausalitas, ya nggak ada komparatif. Itu kualitatif nih, gitu ya. Nah, tapi kalau dengan judul kualitatif seperti ini khawatirnya mendekati penelitian yang skalanya skupnya ada di level D3 gitu. Jadi kita jadi mundur nih gitu apa namanya metodologinya gitu. Jadi kalau ingin lebih berkembang lagi berarti kita cari dampaknya. Misalnya sistem informasi pengajuan dana gitu ya terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu bisa gitu ya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bisa gitu nih gitu. Jadi nyambungnya ke laporan ya Bu. Kalau Betul. kalau ke efektivitas kegiatan Efektivitas apa? aktivitas kegiatan sendiri itu bisa nggak Bu? Gini, sebetulnya penelitian tuh boleh-boleh aja ya, tapi balik lagi karena kita sedang bicara tentang riset yang baunya adalah akademik, kemudian juga yang kita pelajari selama ini sampai dengan kita nanti capaian profil kita adalah lulusan sarjana akuntansi, berarti kan penelitiannya pun harus penelitiannya berkaitan dengan ilmu akuntansi kita. Sistemnya memang ilmu akuntansi, tapi pernah saya jelaskan penelitian yang baik itu harus diawali dengan adanya masalah. Nah, masalah yang baik tempatnya itu ada di akibat. Pada umumnya ada di akibat. Nah, kalau misalnya akibatnya bukan di ranah akunting, berarti kan tujuan penelitian kita yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu akuntansinya nggak dapat. Menyelesaikan masalah di bidang akuntansinya juga jadi nggak dapat.
gitu ya. Nah, sehingga kualitas dari tulisan kita, kalau kita bicara sekali lagi konteks penelitian akuntansi ya nggak dapet gitu. Sehingga si dampaknya harusnya tetap berkaitan dengan ilmu akuntansi kita gitu. Nah, kalau Ani mau di sisi informasi akuntansi pengajuan dananya sebagai akibat atau dampak, berarti kan kita harus cari faktornya kan, sebabnya. Bisa seperti ini sebenarnya. Misalnya, justru kita yang menjadi sebab kenapa sistem informasi pengajuan dana kita belum efektif, misalnya ya, ternyata misalnya pemahaman teman-teman kita terhadap sistemnya belum belum oke, atau misalnya leadership di tempat kerja kita tuh nggak jalan gitu ya. Kemudian misalnya komitmen dari kawan-kawan untuk menjalankan sistem ini tuh nggak bagus. Nah, sehingga kita bisa cari sebab itu gitu. Jadi si sistem informasi pengajuan dananya masih tetap menjadi tema kita dan itu bunyi akuntansi gitu. Jadi kalau buat judul misalnya jadi begini kan, misalnya komitmen organisasi gitu ya terhadap sistem informasi pengajuan dana atau terhadap efektivitas sistem informasi pengajuan dana. Atau misalnya kompetensi pegawai terhadap efektivitas sistem informasi pengajuan dana. Nah, itu boleh kayak begitu gitu. Kalau seperti itu sistemnya tetap dibuat atau jadi ke penelitian, Bu, jatuhnya? Oke. Oke. Kalau misalnya Ani tujuannya mau ngebuat atau enggak? Sebenarnya sih kemarin tujuannya itu memang mau ngebuat, Bu. Oh, oke. Kalau ngebuat berarti judulnya bukan sistem informasi pengajuan dana. Jadi judulnya adalah project gitu, perancangan sistem informasi pengajuan dana. Itu boleh. Dan di Hmm. kita ada skripsi kita itu kan boleh kualitatif, boleh kuantitatif, boleh project work. Jadi nanti output dari laporan penelitian Ani adalah rancangan sistem gitu yang akan kita pakai dalam proses pengajuan dana. Nah, itu boleh sebenarnya, mangga. Jadi kalau Ani memang mau membuat rancangan sistem, berarti judulnya bukan sistem informasi pengajuan dana, tapi kita judulnya adalah perancangan gitu. Hmm. Gitu. Ya sebenarnya sih saya lagi ngebuat sistemnya sih, Bu, sebenarnya. Oke. Mm-mm. Cuman saya juga masih ragu sebenarnya apakah memang eh, permasalahan yang saya alami di kantor ini cukup untuk dijadikan skripsi. Isunya kan Mm-mm. dari minggu sebelumnya saya pernah ngomongkan ke Ibu kan seperti Iya, itu. Apakah memang oke. yang permasalahan saya di kantor ini bisa dijadiin skripsi atau tidak, Bu? Kalau Oke. misalnya memang tidak bisa, berarti saya harus mencari judul baru kan? Mm-mm. Mm-mm. Ah, gini, masalah sekecil apapun, ya, jadi masalah kecil apapun di dalam di sekitar kita sebetulnya bisa mewakili bahwa ada yang nggak baik-baik aja, sebetulnya gitu, gitu ya. Misalnya kita merasa bahwa sistem yang kita jalankan selama ini udah oke loh, tapi, nah gitu kan kadang kata tapi itu berarti menunjukkan ada hal yang belum oke kan, ya kan? Ya, ya Nah, betul. berarti artinya si celah kata tapi tadi gitu ya yang menjadi perhatian kita mengapa di sistem yang seolah-olah sudah kita sebut hebat tadi ternyata memang ada celah yang harus kita perbaiki. Itu nggak apa-apa sih ini sebenarnya kalau mau gitu. Tapi nggak terlalu sepele kan Bu untuk dijadiin skripsi takutnya gitu. Karena Gini, mungkin ya, penelitian yang baik itu memang bukan sekedar bicara judul memang ya. Penelitian yang baik itu adalah penelitian yang justru bisa memberikan kebermanfaatan yang cukup signifikan pada sekitar kita. Ya kata sekitar itu berarti nggak bicara tentang yang luas juga enggak gitu ya. Tapi pada akhirnya hasil kita ini justru membantu gitu ya menyelesaikan masalah atau membantu apa yang masih kurang di sekitar kita tadi. Jadi bagi saya penelitian bagus itu yang begitu gitu. Jadi waktu misalnya Ani bilang, Mbak, saya mencoba untuk membantu bagaimana saya mengusulkan satu rancangan sistem lain yang lebih efektif itu yang bagus sebenarnya gitu. Walaupun judulnya kan kayak sederhana ya gitu. Kan penelitian itu bukan dilihat dari judulnya sebenarnya gitu, tapi bicara tentang bermanfaatnya. Nggak masalah sebetulnya. Di ya, kita boleh. Banyak. Mahasiswa kita banyak yang menyelesaikan tugas skripsinya dengan membuat rancangan. Bahkan sederhana loh nih.
Jadi mahasiswa kita ngebuat rancangan sistem informasi akuntansi pada usaha dagang ini, sistem informasi akuntansi pada usaha tani ini. Nah, itu ada di kita gitu. Dan itu dipakai. Sistem itu akhirnya dipakai sama tempat di mana dia melakukan riset saat itu gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Baik, Bu. Berarti ini mungkin judulnya aja yang dirubah ya Bu. Kalau misalnya Betul, memang saya mau ngebangun sistem, berarti betul, perancangan betul, sistem informasi pengajuan dana betul. saja Iya. ya Bu. Betul. Nah, bagusnya nanti Ani punya nama sendiri gitu. Kayak saya misalnya ya. Saya itu sama 5 orang teman itu ngebuat aplikasi dana akuntansi masjid. Nah, kita sebut aplikasi Adam. Kita sebutnya aplikasi Oke. Adam gitu. Jadi waktu kita datang ke masjid-masjid itu kita apa namanya memamerkan ya gitu. Jadi kita mensimulasikan bagaimana mengelola dana masjid berbasis pada sistem informasi akuntansi. Nah, kita kasih nama Adam gitu. Nah, Ani juga boleh kan sebenarnya nanti pakai nama yang membuat rancangan kita tuh menjadi spesifik didengar sama orang dan itu nanti ke depannya bisa dihakikan gitu. Jadi bisa dihak patenkan. Itu tuh bagus sebetulnya gitu. Siap, siap Bu. Terima kasih Bu sarannya. Oke, gitu ya. Oke. Iya, siap Bu. Yuk, Melda, analisis efektivitas verifikasi belanja dalam pencegahan penyimpangan anggaran. Oke, analisis efektivitas verifikasi belanja dalam pencegahan penyimpangan anggaran. Melda ada ya? Ada Ibu. Oke. Eh, Melda ini mau kan ini sebenarnya bicara tentang verifikasi ya, gitu kan? Bicara Iya Ibu. verifikasi. Iya. Nah, ini Melda mau di satu objek ini atau mau ditambah objek lain? Inginnya sih Bu di verifikasi belanjanya aja gitu. Oke. Kalau di verifikasi belanjanya aja, berarti kita pakai metode kualitatif. Oke, kalau kita pakai metode kualitatif, memang biasanya kita nggak ada pakai kata analisis. Oke, jadi kalau misalnya di kualitatif itu judul-judul penelitiannya simpel sekali sih sebetulnya. Misalnya, verifikasi belanja, efektifkah? Nah, itu tuh begitu aja gitu. Judulnya tuh gitu. Jadi kita nggak perlu ada kalimat panjang berikutnya adalah mencegah penyimpangan anggaran, nggak perlu. Karena di penelitian kualitatif itu bukan tujuannya untuk membenarkan sesuatu atau memberikan argumen bahwa ini tuh benar gitu. Enggak, itu bukan kualitatif. Oke ya. Jadi kalau kualitatif itu sekali lagi hanya memberikan makna. Sehingga waktu kita bicara tentang verifikasi belanja, efektifkah? Nah, itu tuh judul-judul kualitatif yang seperti itu tuh gitu. Nah, efektifkah itu artinya kita bisa menemukan makna bahwa ternyata si verifikasi belanja yang efektif itu adalah yang begini loh, gitu. Oke, dan verifikasi belanja efektif itu ternyata maknanya adalah internal kontrol loh. Nah, itu tuh sampai di situ aja kode kualitatif. Jadi nggak usah panjang kode kualitatif. Oke, jadi kalau saya kan sih, misalnya kita bicara tentang verifikasi belanja. Sudah efektifkah? Nah, selesai di situ. Sehingga di situ banyak pertanyaan kan? Udah efektif belum ya? Kalau dia nggak efektif kenapa ya? Kemudian kalau dia nggak efektifnya, apa kendalanya ya? Ini udah Apa udah siapin manfaatnya? judulnya Bu ya. Nah, Nggak ada itu tuh satu di di penelitian kualitatif. perubahan Jadi kelebihan judulnya apalagi gitu, kita pelajarkan. ya. Tadinya saya lebih Iya senang Ibu, izin jadi kata analisisnya itu dihilangkan gitu ya Ibu ya. Dihilangkan. Mm-mm. Baik Ibu, Jadi terima kalau mau kasih. ini Ya, efektivitas verifikasi belanja, selesai. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Udah selesai. baik Ibu. Ya, efektivitas verifikasi belanja. Pada Dinas dah gitu aja judulnya, ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Ya. Yuk sama-sama. Ajeng. Oke. Iya Ajeng Bu. ada?
Ada, Oke, Bu. prosedur penatausahaan pada bendahara pembantu dalam pengelolaan dana dan pencatatan realisasi belanja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oke. Em, Eh, kata-kata prosedur gitu ya. Kata prosedur di depan itu pasti nanti akan menggunakan metode atau jenis rancangan penelitiannya menggunakan deskripsi. Karena kata prosedur berarti kan kita menjelaskan bagaimana langkah, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, dokumen apa yang kita butuhkan, gitu kan, pelaporan apa yang kita hasilkan. Seperti itu ya kalau kita bicara prosedur. Apapun eh, itu. Bener ya, iya, gitu Bu. ya? Ibu Oke, boleh izin boleh. menjelaskan dulu nggak? Sebetulnya kan, kebetulan Ajeng tuh BPP. Nah, Hmm, sebetulnya semua transaksi kita tuh kan ada di input di sistem SIPD kan ya. hmm, Cuman ternyata selama ini dari sistem SIPD itu tuh ada beberapa tidak apa ya, tidak memenuhi permintaan hmm, laporan realisasi belanja. Jadi hmm, pertama sih ngelihatnya ketika kita mau mencairkan dana tuh sebenarnya kan kita harus cek dulu ketersediaan dana oke. dalam DPA kan. Nah, di sistem Hmm, SIPD itu tuh mereka hanya memunculkan kode ring belanja saja. Jadi tidak ada per komponen aktivitas belanjanya yang lebih rinci. hmm, Jadi tetap kita tuh punya sistem kendali gitu sebetulnya sebelum oke. mencairkan. Terus yang kedua, Hmm, kita itu selalu diminta laporan relasi belanja per tagging sumber dana atau komponen aktivitas. Nah, di SIPD itu tuh nggak terbaca juga, Bu. Jadi ngambil laporan dari SIPD tuh nggak bisa per tagging. Misalkan nih, oke. tagging dari dana stunting atau dana DAK atau dana hibah itu tuh tidak ini apa terpenuhi. Makanya kita niatnya tuh Ajeng tadinya mau bikin project buat kartu kendali sih Bu sebetulnya Oke. untuk Hmm, membantu hmm, itu gitu. hmm, Cuman oke. kata-kata Oke. judulnya masih bingung Judul. apakah Oke. prosedur Saya atau perbaiki kalau gitu judulnya ya. Mm-mm. Oke. Berarti sama seperti Ani sebenarnya aja. Jadi Ajeng boleh seperti punya Ani. Misalnya perancangan tadi. Perancangan kartu apa gitu kan? Pada Ya, sistem. Nah, jadi gitu. Jadi perancangan kartu ini pada sistem penata usahaan. Gitu ya. Oke, ya baik pada Bu. sistem penata usahaan kan atau pada sistem pengelolaan dan ini. Eh, Pengelolaan dan pencatatan sih sebetulnya. Nah, berarti Karena eh hasilnya gimana? tuh nanti sebuah laporan gitu, Bu. Laporan yang lebih terinci per komponen belanja dan per aktivitas. Oh, tapi nggak rancangan sistemnya ya. Jadi bukan Tapi rancangan sistem aplikasinya. Nah itu tadinya mau niat bikin aplikasi kemarin tuh udah coba ngobrol sama pimpinan, terus mereka itu menyarankan Ajeng untuk kolaborasi sama tim IT-nya di Dinkes Bu, Mm-mm. karena Oke. pengennya sistem itu tuh nantinya gitu ya Bu ya bisa didaftarkan di Mm-mm. Diskom Haki. Info, ke Iya. Diskom Info dulu untuk Nanti dihakiin dulu. ya gitu. Aku juga Heeh. masih kemarin baru izin pimpinan gitu sih, cuman Oke. judulnya takut. Oke. Mm-mm. Oke. Kalau gitu, gini judulnya. Tetap perancangan. Boleh Bu. Perancangan manual sistem. Nah, jadi perancangan manual dulu kan, karena kan pasti diajak manual dulu kan. Iya Kita tuh betul. manual sistem yang nanti kita akan berkolaborasi sama teman-teman di IT kan. Karena teman-teman IT kan yang akan membahasakan itu di dalam bahasa sistem kita gitu. Kan nggak mungkin ya orang-orang IT bisa kerja karena mohon maaf mungkin karena yang tahu persis manual sistemnya adalah kita, manual prosedurnya Iya, kita yang tahu loh, gitu kan. Nah, iya, berarti kalau menurut saya lebih baik berarti perancangan manual apa perancangan manual prosedur sistem apa gitu. oh baik. Mhm. Itu Ibu bagus ya. izin, Kenapa? tapi nggak apa-apa ya Mhm. kalau Ajeng kolaborasi sama pihak Oh, IT-nya yang nggak itu. apa-apa, nggak apa-apa. Yang intinya adalah waktu kita nanti sidang skripsi, ya pasti Ajeng akan mengerti bagaimana aplikasi itu apa digunakan gitu. Pasti Oke. tahu gitu. Iya Nggak kemarin apa-apa. pihak IT-nya sih bilangnya Ajeng yang bikin konseptornya, nanti mereka bantu untuk itunya Bu, aplikasinya gitu, biar Oke. aplikasinya bisa digunakan sih ujungnya gitu. Nah, Dibantu paling nanti sedikit-sedikit yang gitu. oke, bagus sih Jam. Kalau saya setuju kayak gitu-gitu. Jadi berarti nanti di dalam pengelolaan ya, pengelolaan realisasi belanja. Iya, pengelolaan belanja. Jadi
Nanti setiap kan kita tuh BPP-nya banyak ya, Bu. Nanti rencananya aplikasi itu digunakan sama BPP di Oke. Dinkes gitu. Oke. Berarti rancangan ya tadi ya. Ya, Rancangan tetap sistem aja. Karena di dalam betul. sistem informasi akuntansi, di dalamnya pasti ada prosedur. Kata Ya, prosedur itu kan berarti tetap bicara manual sistem. Oke, jadi tetap pakai sistem aja. Gitu. ya. Perancangan sistem pengelolaan realisasi belanja gitu ya, atau perancangan sistem realisasi belanja. Oh iya. Tapi kalau sistemnya dikasih nama pun bisa ya, Bu? Misalkan Bisa, suatu bisa. saat sistemnya. Betul, bisa. Kayak saya bilang saya aplikasi Adam, terus teman kita di prodi akuntansi juga buat rancangan sistem namanya Dewi Sri. Nah, itu ya boleh gitu. Jadi desa wisata apa ya? Desa wisata Cisupan apa. Nah, itu tuh kan disingkat Oh, Dewi Sri. Nah, kayak gitu gitu. Itu bagus sih baik, Bu. sebenarnya. Iya, Ya. nanti coba Oke. ini dikembangin lagi. Oke. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Iqbal, analisis dampak automatic adjustment terhadap penyerapan anggaran pada pusat survei. Oke, analisis dampak automatic adjustment. Oke, Iqbal, oh, Hadir Bu, selamat masih? malam. Oke, analisis dampak automatic adjustment tuh berarti ini penggunaan teknologi bukan sih maksudnya? Bukan Bu, jadi itu ada Apa? kebijakan sebenarnya dari pemerintah pusat untuk Mm-mm. kami untuk pemblokiran anggaran Bu. Jadi untuk pencadangan Hmm, belanja kementerian lembaga di awal tahun. Itu tujuannya Oke, untuk menghadapi sebagai cadangan negara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi begitu. Jadi oke, di awal oke, tahun kami tidak diperkenankan untuk melaksanakan beberapa pos-pos belanja begitu. oke. Nah, eh penelitian itu kan tetap harus bisa bisa dibaca, bisa digunakan, bisa difahami dengan mudah oleh pembaca. Karena pembaca kita kan berarti kita anggap pembacanya adalah random, gitu kan ya. Iya Bu. Pembacanya siapapun gitu. Nah, sehingga waktu kita membangun judul, kemudian menamai judul kita, Iqbal, kita boleh menggunakan kata lain ya yang bisa mudah difahami oleh orang gitu. Nah, yang automatic adjustment itu menurut Iqbal bahasa yang paling mudah difahami oleh orang, tapi dia tetap ada konsepnya itu apa? Berarti tadi. Pemblokiran anggaran Bu. Oke, berarti dampak gitu ya. Betul Bu. Pemblokiran tuh berarti masuknya kemana ya? Pemblokiran itu pengendalian bukan sih? Bisa Bu, pengendalian juga. Pengendalian bukan. Jadi bisa gini kalau itu bentuknya pengendalian, jadi bisa begini. Analisis dampak pengendalian gitu ya, berbasis automatic adjustment. Nah, jadi gitu. Jadi si automatic adjustment-nya masih muncul tuh, gitu. Tapi si automatic adjustment itu ya bentuk dari pengendalian itu, namanya di kalian itu adalah automatic adjustment. Tapi bagi orang awam itu tuh sebetulnya adalah langkah bagaimana kita mengendalikan, gitu maksudnya. Itu bukan. Izin Bu menjelaskan. Kalau dari saya sendiri, saya ingin meliputi ke dampaknya bagi satuan kerja sih Bu. Jadi kalau misalkan dari kebijakan dari pemerintah pusat, dari kami di satuan kerja itu tidak bisa melaksanakan beberapa belanja di awal tahun begitu, makanya Hmm, menumpuk di akhir tahun Oke. dampaknya itu begitu. Oke, berarti yang mana nih maksudnya? Si automatic adjustment ini memberikan dampak ke kalian gitu kan? Betul Bu. Oke, berarti bukan terhadap penyerapan anggaran. Mm, Jadi analisis dampak tadi ya. Misalnya bentuknya karena begini. Jadi waktu kita bicara tentang automatic adjustment adalah nah, kata si automatic adjustment itu harus mewakili bukan yes, mewakili atau dia bisa kita maknai gitu ya sebagai bahasa yang lain di mana bahasa tersebut punya konsep. Kalau konsep itu bahasa sederhananya mungkin bolehlah kalau saya bilang misalnya kalau kalian mendefinisikan gitu loh. Jadi eh, automatic adjustment adalah tapi si kalimat ini tuh sudah menjadi konsep yang apa sih si orang tuh paham gitu tentang konsep ini gitu yang baca tuh gitu. baik Bu. Nah, ada bisa istilah pakai yang lain tadi?
Bisa pemblokiran anggaran atau dampak. Pengendalian anggaran. Oh, Kayaknya pengendalian anggaran deh, kalau menurut saya. Itu salah satu bentuk pengendalian anggaran deh, kalau menurut saya. iya Bu, bentuk Iya nggak? pengendalian anggaran juga sih. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, jadi gini aja nggak apa. Dampak pengendalian anggaran berbasis automatic adjustment terhadap kinerja kalian kan, sebenarnya gitu kan? Betul Bu. Artinya kinerja satker, bener nggak? Betul Bu. Oke, berarti terhadap kinerja ini satkernya masalahnya organisasi ya. Kinerja satuan kerja. Oke. Belanja atau Kalau misalnya sebentar, penyerapan anggaran yang bagus itu salah satu bentuk kriteria ukuran kinerja satker kalian bagus nggak? kita ada IKPA Bu, itu nilai indikatornya. Oke, kalau yang penyerapan anggaran ini masuk kriterianya nggak? Masuk Bu, Masuk. masuk. Oke, lebih baik berarti karena biar yang seperti yang saya tadi bahas apa ya. Jadi si masalahnya tetap harus di ranah akunting gitu maksud saya gitu. Oh iya Bu. Oke, jadi karena kalau kita bicara tentang kinerja satker itu adalah kinerja organisasi. Nah, sementara kan kalau akuntansi mah nggak sampai ke ranah kinerja organisasi ya. Iya Bu. Itu kan ranahnya teman-teman kita di manajemen gitu maksudnya. Iya. Jadi tetap biar munculnya adalah akuntansi sektor publiknya gitu. Nah, misalnya tadi anggarannya tadi gitu. Jadi kalau menurut saya tetap aja sih jadi langsung ke penyerapan anggaran karena si penyerapan anggaran ini mewakili kinerja satker kita gitu. Baik Bu. Terhadap penyerapan anggaran. Bisa begitu, Iqbal? Bisa Bu. Oke. Berarti sepakat ya. Dampak, nggak usah pakai analisis. Dampak pengendalian anggaran berbasis automatic adjustment, gitu ya, terhadap Penyerapan anggaran. kinerja atau mau pakai kinerja satker boleh, terhadap kinerja satker dengan penyerapan anggaran sebagai ukuran. Nah, boleh jadi kayak yang gimana gitu judulnya gitu ya. Walaupun sebetulnya penyerapan anggaran juga gitu. Iya Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Yuk, sepakat ya, karena nanti jangan rubah-rubah nih, karena kita udah masuk bab 2 ya. Baik Bu. Oke, Hidayatul. Iya, Ibu. Oke, peran inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Oke, eh saya singkatin ya. Iya, Bu. Oke, fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Nah, fungsi pengawasan sih di sini maksudnya kan berarti dilakukan oleh inspektorat daerah, maksudnya gitu ya. Iya, Ibu. Oke, berarti sekarang yang sedang kita soroti adalah masalah di pengelolaan dana desanya kan? Iya, Ibu. Oke. Nah, berarti gini, ke depannya berarti kan nanti kita ingin melihat apakah desa memandang gitu kan ya. Kita sepakati dulu nih, apa namanya Hidayatul, apakah penelitian kita nanti akan diwakili oleh inspektorat atau justru diwakili oleh piranti desanya gitu. Nah, kalau kita bicara pengelolaan dana desa dengan fungsi pengawasan sebagai faktor yang menyebabkan pengelolaan dana desa kita menjadi lebih baik, berarti kan menurut Hidayatul, siapa orang atau lembaga yang paling tepat untuk menilai bahwa pengelolaan dana desa kita sudah oke? Ibu izin menjelaskan ya, Bu, ya. Boleh. Jadi, Hida kan, di inspektorat, kebetulan di Mhm, wilayah. Nah, di mhm. wilayah itu, biasanya kita melaksanakan pemeriksaan ke desa-desa kan, Bu. Oke, Nah, di betul. desa-desa ini kan kita, biasanya kalau nggak audit, kalau nggak review, kalau nggak Mhm, monitoring gitu kan, Bu, ya. iya, Nah, mhm. kan biasanya ada yang namanya hasil pengawasan, dan dari hasil Oke, pengawasan itu kan ada rekomendasi ya, Bu, ya. mhm. Nah, kemudian dari hasil rekomendasi itu kan pasti ada tindak lanjut tuh dari desa Oke, itu sendiri.
Tuh. Nah, kemudian, tindak lanjutnya itu kan biasanya harus dilaporkan ke inspektoratnya lagi, Bu. Misal ada Iya. keluhan ini, mereka udah tindak lanjut atau belum. Nah, otomatis Mm-mm. kan itu kan, terlihat ya untuk fungsi pengawasan kitanya, seperti itu, Bu. Mm-mm. Oke, oke. Nah, berarti kan nanti waktu kita ngumpulin data yang seperti ini, datanya bukan keuangan kan? Bukan. Bukan kan? Artinya data yang kita kumpulkan bisa berbentuk, misalnya kita nanya gitu kan, Iya, apa namanya? Nah, bertanya maksud saya tadi, minimal dengan bertanya. wawancara. Betul. Siapa yang diwawancara? Eee, Orang desanya, Bu. Oke. Berarti berarti artinya yang melaksanakan penggunaan atau yang mengelola dana desa tadi kan? Tuh. Oke. Yang mengelola dana desa tadi. Oke, berarti anggaplah saya anggaplah misalnya kepala desa aja. Berarti si kepala desa tadi kita akan tanyakan. Misalnya gini, Bapak, menurut Bapak, kami itu sudah berfungsi dengan baik belum? Begitu nggak? Karena takutnya nanti saya arahnya jadi salah nih. Iya, Bu, betul. Seperti itu bukan, Hidayat? Iya, betul. Oke. Jadi kayak begini kan, justru dibalik, seolah-olah inspektorat ingin dinilai oleh desa. Apakah mereka sudah memainkan perannya dengan benar atau belum Iya, sebagai betul. lembaga yang menjalankan fungsi sebagai pengawas, gitu bukan? Pengawasan. Iya, betul, Bu. Oke, sepakat. Oke, sepakat begitu. Karena saya khawatirnya justru nanti yang jadi yang kita wawancarai atau kita tanya adalah teman-teman kita di inspektorat itu. Jadi kan akhirnya malah nggak jalan riset kitanya kan gitu. Justru kita akan menilai apakah si fungsi pengawasan ini menurut persepsinya pengelola dana desa kita tuh sudah berjalan atau belum gitu ya, sepakat ya? Iya, betul. Oke, berarti kita persingkat judulnya. Oke, Oke. dampak atau pengaruh boleh. Pengaruh fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Dana desa. Oke, di Kabupaten Sukabumi. Peran inspektoratnya nggak usah dipakai di situ. Kenapa? Karena pada dasarnya fungsi pengawasan ini memang dilakukan oleh inspektorat tadi. Dan mangga kepala desa yang akan kita tanya tadi, apakah kita sudah menjalankan fungsi kita dengan baik atau belum? Iya, Bu. Oke. Selain pengawasan, ada nggak faktor lain yang kira-kira bisa membuat pengelolaan dana desa kita itu lebih akuntabel, lebih transparan, ada nggak? Mungkin pelatihan buat, pengelolaan dana desa, Bu. Berarti pelatihan? Iya, Oke, pelatihan ya? iya. Tapi oke, berarti kalau pelatihan pelatihannya yang diberikan oleh inspektorat atau oleh di luar inspektorat? Biasanya inspektorat juga mengadakan, Bu. Kadang desanya memanggil inspektorat untuk melakukan, Oke, apa namanya, eee, apa, melakukan, memberikan narasumber oke. Berarti kalau tujuan kita ngasih pelatihan untuk apa? untuk meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman, pengelola dana desa kan ya? Iya, betul. Tentang bagaimana pemahaman mereka tentang akuntansi dana desa dan sebagainya kan sebenarnya kan gitu ya? Iya, Oke, eee, itu juga kita tanya misalnya kan ke mereka ya. Nah, mhm, apakah fungsi dari pengawasan, inspektur udah bagus, kemudian pemahaman mereka juga yang bagus tentang, pengelolaan dana desa pengelolaan dana desa ini akan meningkatkan, eee, apa namanya, pengelolaan dana desa juga menjadi lebih baik atau enggak? Oke, boleh sih, tapi berarti pakai pelatihan boleh. Jadi fungsi pengawasan dan pelatihan. Nah, pelatihan akuntansi, apa yang dikasih pelatihan apa ya untuk mengelola dana desa yang bagus? Akuntansi dana desa? Sorry, iya, akuntansi pencatatannya, Bu. apa? Pencatatannya, karena biasanya, Oke, waktu pemeriksaan di desa berdasarkan, yang saya lakukan, mereka itu masih kurang untuk, dalam hal mencatat, pengeluaran akuntansinya gitu. kan? Ya, Pos-posnya iya, aja mereka betul. nggak paham kan ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau gitu pelatihan bidang akuntansi kan sebenarnya kan? Ya khususnya pasti udah jelas lah akuntansi dana desa lah gitu maksud saya. Iya, Gitu ya?